Welcome, this is Unlock with me, Billy Boon, dan seperti yang kalian semua bisa lihat, saya lagi ditemenin oleh ratusan penonton tidak terlihat karena ulah corona. Nah, tapi saya akan tetap semangat dan teman-teman semua harus tetap semangat karena pada malam hari ini kita akan kedatangan 2 orang narasumber yang luar biasa, spesial banget ya. Tapi sebelum saya memperkenalkan siapa mereka, saya pengen ajak teman-teman semua untuk ngambil HP, kemudian foto TV kalian selama 1 jam ke depan, dan pakai hashtag Unlock with Billy Boon dan colek saya, Billy Boon YOT. Posting di Instagram kalian masing-masing dengan caption, apa aja yang kalian dapetin dari kedua narasumber yang sharing pada malam hari ini. Oke, untuk dapetin 2 buah kacamata Oakley, persembahan dari Optik Says. So, saya nggak pengen lama-lama, saya pengen mengundang seorang YouTuber dan pebisnis muda, Edozel. Selamat malam semuanya. Senang sekali saya Edozel hari ini datang di tengah-tengah kita semua yang ajaib ya, tidak terlihat ya. Hari ini saya mau membawakan sebuah bisnis proposal buat teman-teman semua yang ada di rumah maupun yang ada di studio. Sebuah bisnis yang paling mutakhir abad ini, yaitu adalah sebuah bisnis pasti rugi. Kenapa namanya bisnis pasti rugi? Karena di bisnis ini beda, anti mainstream, berbeda dari bisnis-bisnis lainnya. Kalau bisnis lainnya itu mencari untung, kita mencari rugi, rugi, rugi. Nah, Bapak Ibu, saya tahu semuanya di sini punya uang. Saya mengerti sekali, tapi Anda bingung kan uangnya mau dikemanain. Nah, langsung aja bergabung di bisnis pasti rugi. Karena di bisnis pasti rugi, kami jamin uang Anda tidak kembali. Ayo, nah, sudah mulai berasa ya, sudah mulai berasa. Semangat, langsung excited, luar biasa. Dahsyat, dahsyat, dahsyat. Bapak Ibu semuanya, ayo sekarang bergabung. Sekarang juga di bisnis pasti rugi. Kenapa? Karena saya bawa ke sini bawa data. Datanya luar biasa. Inilah dia hasil penjualan kita. Penjualan kita luar biasa sekali, naik terus-menerus. Kenapa? Karena produknya kita itu harganya gratis alias nggak bayar. Makanya penjualnya tinggi sekali. Jadi jangan khawatir produk Anda nggak laku, bergabung sama kami langsung laku saat itu juga. Kalau keundangan, nih keundangan kita. Wah. Oh sorry, ini agak salah. Sorry. Ini agak salah, yang benar. Ini, nah ini dia. Sorry, ini charge-nya yang benar. Nah ini dia keuntungan kita. Ya ini dia. Ya ini dia. Iya, ini keuntungan kita. Sampai bulan ini kami masih merugi. Karena itu kami jamin Anda bergabung sama kita langsung rugi bersama bisnis pasti rugi. Nah, Bapak Ibu semuanya, sekarang Bapak Ibu pasti bingung bagaimana caranya saya bergabung dengan bisnis pasti rugi. Caranya gampang. Caranya gampang. Bapak Ibu tinggal mensetor uang 500.000 kepada saya sekarang juga. Dan Anda akan langsung rugi saat itu juga. Jadi begitu setor langsung rugi. Rugi, rugi. Wah, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong, tepuk tangan dulu. Tepuk tangan, luar biasa. Tenang, tenang, tenang. Bapak Ibu semua mau rugi lebih banyak lagi? Gampang, caranya gampang. Tinggal setor lebih banyak. Wah, jadi semakin banyak Anda setor, semakin banyak Anda rugi. Karena uangnya tidak kembali. Saat ini, bisnis pasti rugi, sudah ada 30 pemegang saham tetap. Jadi saya sarankan buat Bapak Ibu semuanya untuk bergabung sekarang juga. Kenapa? Karena tempat pemegang saham tidak terbatas. Wah, jadi ayo sekarang juga bergabung sama bisnis pasti rugi. Capek juga saya ya. Kalau menjelaskan begini rasanya kurang berasa gitu ya. Langsung aja kalau gitu saya perkenalkan bisnis pasti rugi saya yang namanya Warteg Gratis.
Bapak Ibu, mungkin uang Anda tidak akan kembali karena sudah terkonversi menjadi kebahagiaan dan senyum mereka. Sayangnya di Indonesia saat ini ada 25 juta penduduk miskin. Dan lebih dari itu, ada 75 juta penduduk Indonesia yang masih kekurangan gizi. Tapi yang paling memprihatinkan bagi saya adalah ada ratusan juta orang yang menutup matanya dan tidak mau peduli. Karena itu lahirlah warteg gratis. Warteg gratis diinisiasi untuk berbagi makanan, bentuk kami food truck, bentuk kami mobil, jadi kami bisa berkeliling ke perkampungan-perkampungan, ke panti asuhan, ke mahasiswa perantauan. Kami ada untuk membantu, tapi juga untuk menginspirasi. Kenapa? Karena dulu saya waktu masih muda, saya juga pernah merasakan rasanya kesusahan makan, tapi saya beruntung. Saya bertemu dengan seorang ibu yang mengizinkan saya makan gratis di rumahnya. Hal ini menginspirasikan saya sehingga saya menginisiasi gerakan warteg gratis. Harapan saya orang-orang yang saya bantu, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi mereka bisa melakukan hal yang sama dan membantu lebih banyak orang. Kalau saat ini kita bisa membantu 3.000 orang setiap bulannya, bayangkan kalau 3.000 orang itu bisa membantu 3.000 orang lagi, kita bisa membantu jutaan orang setiap bulannya. Tapi saya mengerti Bapak Ibu, saya nggak bisa sendirian. Karena itu saya mau mengajak Bapak Ibu untuk berinvestasi di gerakan kami, warteg gratis. Bapak Ibu bisa berkontribusi melalui kitabisa.com/warteggratisedozel. Atau kalau ingin menjadi pemegang saham kita atau donatur tetap, Bapak Ibu bisa berdonasi 500.000 per bulan melalui Instagram kami di Warteg Gratis. Saya mengerti bahwa uang Bapak Ibu tidak akan kembali, tapi saya percaya bahwa tidak ada satu orang pun yang menjadi miskin karena memberi. Dan terlebih dari itu, kami percaya bahwa dunia ini tidak butuh lebih banyak orang sukses, tapi butuh lebih banyak orang baik. Saya Dozel untuk Warteg Gratis. Bahkan kita juga membuka warteg gratis untuk orang-orang yang tidak begitu membutuhkan. Sengaja karena kita mau berbagi inspirasi, pertama. Kedua, kita mengizinkan mereka untuk bayar sesuka mereka. Kita kalau kerja kesuksesan nggak bakal ada habis. Nggak ada habisnya, betul. Nggak ada habisnya, nggak bakal pernah puas. Bro, thank you so much udah sharing. Sama-sama. Bisnis pasti rugi ya. Emang anti mainstream doang. Bro, Yes. jadi gini, tadi nyempet ngomongin sedikit mengenai kenapa kepikiran bikin warteg gratisnya Yes. gitu. Oke, dielaborate lebih coba. Emang dulu ada pengalaman apa sih? Emang dibantu seperti apa sih? Jadi dulu itu saya waktu SMA kan sendirian di Jakarta. Oke. Nah, kiriman dari orang tua dari Papua tuh cuma dikirim 300.000 sebulan. Which is cuma cukup untuk ongkos ke sekolah, kemudian makan siang di warteg. Nah, makan malamnya biasanya saya bingung mau makan apa, mau makan apa enggak. Kalau enggak ntar minggu depan mau makan apa, uangnya harus ditabung lagi gitu kan. Tapi untungnya ada ibunya teman saya yang baik sekali. Dia tahu kondisi ekonomi saya kesusahan, ngekos di Jakarta sendirian. Jadi tiap malam, ayo makan aja di rumah saya gitu. Ya udah, jadilah saya numpang makan sama beliau 2 tahun nonstop. Karena sulit dipercaya loh. Dozel yang sekarang ini tajir melintir. Waduh. Ini dulunya kayak begitu. Percaya nggak percaya, rahasianya bisa jadi posisi seperti sekarang adalah banyak memberi. Banyak memberi. Saya merasa kalau semakin banyak kita memberi, semakin banyak kita diberkati. Ya, makanya tadi juga sempat bilang kayaknya nggak pernah ketemu ada orang yang bilang, Mas Edo atau Mas Billy, saya sekarang miskin karena saya sering memberi. Nggak pernah ada ketemu yang kayak ngomong kayak gitu ya? Nggak pernah ada. Yang saya temuin malah karena saya mulai memberi, saya makin banyak berkat. Tapi berkatnya nggak melulu harus uang. Iya. Kayak bahagia, peace. Jadi banyak teman. Jadi banyak teman, exactly, banyak koneksi. Jujur semenjak saya inisiasi warteg gratis, saya banyak banget ketemu orang-orang yang luar biasa, termasuk Mas Billy. Aduh. Ya, Mas Billy kan hubungin saya karena warteg gratis kan? Iya, kan? betul, Bener kan? betul, Kalau betul. nggak ada warteg gratis, mana mungkin saya cuma YouTubers biasa. Ya dong, jadi banyak banget hikmat dan berkat yang saya dapatkan semenjak saya
melakukan gerakan ini. Oke. Gitu. Terus kalau ngomongin dari warteg gratis ini, itu nggak ngeliat berbaginya, nggak ngeliat agama kan? Nggak ngeliat agama. Ini harus saya klarifikasi. Iya, nih. sama sekali tidak. Bahkan kalau lihat di Instagram kita, manajernya kita aja berhijab, kepala masak kita pun berhijab. Panti asuhan yang paling sering kita kunjungi sebenarnya malah panti asuhan yang Muslim gitu. Jadi kita nggak lihat agama, nggak lihat suku, nggak lihat pilihan politik ya kan. Jadi semua yang memang membutuhkan kita bantu. Bahkan kita juga membuka warteg gratis untuk orang-orang yang tidak begitu membutuhkan. Sengaja karena kita mau berbagi inspirasi pertama, kedua kita mengizinkan mereka untuk bayar sesuka mereka. Oke. Gitu. Jadi istilahnya subsidi silang lah. Subsidi silang. Oke. Nah sekarang ini bulan suci Ramadan. Kita sudah ada campaign. Ada program? Ada. Oke. Program kita adalah buka puasa gratis setiap hari. Buka puasa gratis Setiap hari, iya. Ini makanya benar tadi ya. Iya. Buat investor, buat yang mau jadi pemegang saham atau apapun itu, jadi mitra itu udah pasti rugi aja deh. Udah pasti rugi dari duit. Tapi saya yakin pasti lebih banyak yang didapatkan pahalanya. Ya, kita nggak usah ngomongin lah, itu udah pasti bonus lah ya. Dalam kita berbagi pasti berkat makin banyak buat kita. Oke, jadi apa tadi? Bulan ini buka puasa gratis setiap hari. Makanya sekarang ini kita juga butuh banyak volunteer, butuh teman-teman juga yang operasional juga lagi pada ketar-ketir cari partner supaya kita bisa nongkrong di depan rumah makan mereka atau di kafe mereka atau di barbershopnya mereka supaya kita bisa bagi-bagi buka puasa gitu. Nah, jadi kalau sekarang ini warteg gratis udah ada di mana aja, Dok? Kita sudah ada di 3 kota. 3 kota. Sekarang ini ada di Tangerang, Banten, yang pusatnya yang saya handle sendiri. Kedua itu ada di Yogyakarta. Yang ketiga itu ada di Gresik, Jawa Timur. Jadi impian besar saya pengennya di setiap kota di Indonesia punya warteg gratisnya masing-masing. Waduh, ini dia nih. Visi besar, makanya saya nggak bisa sendirian. Makanya saya butuh teman-teman untuk berbagi cerita, inspirasi warteg gratis untuk untuk membantu kita juga secara operasional gitu. Oke, nanya dikit. Ya. Kalau mau nyumbang, istilahnya apa sih nyumbang? Apa invest gitu? Nyumbang atau apa sih? Kita sebutnya donatur tetap kita sebutnya pemegang saham. Pemegang saham. Oke. Tapi kalau nggak jadi donatur tetap bisa dong, sekali-sekali bisa kan? Bisa donasi. Nah, pertanyaannya kalau donasi itu ada limit bottomnya nggak kan? Mungkin di luar sana banyak yang aduh saya pengen bisa berbagi nih ke warteg gratis, tapi saya bulan ini cuman lagi bisa Rp15.000 misalnya. Diterima nggak tuh? Justru saya ini mendorong teman-teman untuk kasih Rp1.000 aja. Rp1.000 aja. Rupiah nih ya, bukan dolar ya. Rp1.000 aja. Kenapa? Karena kan puji Tuhan saya punya followers yang cukup banyak. Saya ada 1,7 juta followers di Instagram. Luar biasa. Puji Tuhan. Oke. Jadi bayangkan ya, kalau 1,7 juta followers saya semuanya tergerak untuk kasih Rp1.000, itu dapat berapa? 1,7 miliar. Itu udah cukup untuk bikin berapa cabang lagi gitu, bisa bikin kayak 17 cabang lagi. Jadi Rp1.000 memang nilai terendah karena aplikasi yang kita pakai kan kitabisa.com. Jadi ya ada bawah bottomnya ya Rp100.000. Tapi sebenarnya semua bentuk apapun juga kita terima pasti. Oke, dan saya sering ngomong ke Yoters, ke anak-anak muda bahwa sebenarnya dalam berdonasi itu bukan masalah bisa atau nggak bisa. Sebenarnya lebih ke mau atau nggak mau. Karena mungkin zaman dulu ya, ketika kita mau nyumbang tuh yang, aduh kalau gue nyumbang cuma 25.000 malu, karena teman-teman nyumbangnya 100.000 gitu. Zaman now sebenarnya kita nggak perlu ngomongin malu atau enggak, tapi masalah kita bener ikhlas apa enggak nyumbangnya. Dan ya itu tadi berdonasi itu jangan sampai kita bilang yang nanti deh Mas Edo tunggu saya kaya baru saya berbagi ya. Itu kayaknya kagak kejadian-jadian. Soalnya berdonasi itu it's all about habit kan. Iya, betul. Latihan. Oke, sekarang cuma baru sanggup 1.000. Ya nggak apa-apa. Coba aja lakuin konsisten gitu kan. Mungkin ya berkat makin banyak, mungkin bulan depan atau 2 tahun lagi udah bisa naik jadi 5.000. Yes, betul. Gitu kan? Saya setuju banget. Oke. Gitu. Dok, balik ke warteg gratis ya. Yes. Sekarang kalau misalnya omong kosong yang nonton kita ini ada pengusaha atau anak muda yang pengen bareng-bareng bikin satu grup, misalnya di Makassar. Terus dia bilang, saya pengen menjadi bagian dari bisnisnya Mas Edo di warteg gratis. Step berikutnya apa? Step berikutnya adalah follow warteg gratis, kemudian isi formulir sebagai franchisee.
Oke, ini beneran kayak bisnis nih Iya ya? beneran, kita memang running ini seperti bisnis. Kenapa? Karena kita ingin sustainable. Oke, Nggak cuma gerakan apa namanya. Kalau cuma mau bagi-bagi doang mah bisa kita kumpul-kumpulan sama keluarga naik mobil bagi-bagi Ya. itu bisa. Cuma Ya. kita pengennya jadi sebuah bisnis yang bukan bisnis, jadi gerakan sosial yang sustainable. Kita udah bikin SOP-nya, kita udah bikin franchise-nya, kita sudah bikin IP-nya. Jadi tapi franchise-nya gratis. Jadi yang penting ada biasa mah franchise bayar 250 juta di iya, depan gitu. betul. Enggak ini ya? Ini gratis, malah kita yang supply uangnya kan. Yang penting mereka punya hati, Oke. mereka punya hati mau ngejalanin. Ini juga yang terjadi sama teman-teman di Gresik, Jawa Timur. Mereka biasanya bagi-bagi makanan, ya udah kumpul-kumpulan aja, apa kayak semacam perkumpulan lah gitu. Dia hubungin kita mau, ya udah kita kasih mobilnya. Kemudian kita kasih dananya juga, mereka yang bergerak, ya kita cuma minta laporan aja, laporan sama foto-foto gitu. Iya, iya. Integritas penting nih ya. Penting, Jadi penting, niat plus integritas nih ya, supaya bisa sustainable terus Yes. gitu. Oke, bro, sebagai YouTuber, follower udah 1,7 juta, Amin. mungkin pada saat ini tayang, besok udah jadi 3,5 gitu ya. Nah, kok kayak punya banyak waktu aja gitu loh ngurus-ngurusin kayak beginian, men. Kenapa ya? Karena saya merasa dunia ini nggak perlu lebih banyak orang sukses, Mas. Gitu. Dunia ini butuh lebih banyak orang baik, butuh lebih banyak orang yang punya impact. Kita kalau kejar kesuksesan nggak bakal ada Nggak ada habisnya, habisnya, betul. nggak ada habisnya, nggak bakal pernah puas. Dan yang jadi masalah adalah, saya tahu nih, teman-teman penonton Metro TV pasti ada ngerasa kayak ada black hole di hatinya gitu. Gue udah kerja, udah berprestasi gitu, tapi kok berasanya kok cuma seminggu seneng, abis itu gue harus cari sesuatu lagi yang baru. Kalau kita sudah berdampak, udah ngerti sama panggilannya kita udah nggak perlu ngejar-ngejar ambisi untuk jadi sebesar-besar apa. Kita sudah konten sama apa yang kita punya, kita sudah konten, sudah feel good, like I should. Iya, iya, iya. Itu barusan dari tadi saya senyum, saya pengen ngomong itu. Feel content Yes. dan feel fulfilled. Yes, fulfilled. Iya kan? Yes. Ngerasa kita memang sudah ya, tapi ini udah kayak ngomongin dewa. Ini nggak semua orang bisa relate loh. Mungkin banyak orang gini, mungkin banyak orang yang mikirin, ya Mas Billy sama Dozal udah bisa ngomongin kayak begitu karena selama ininya udah kayak gimana gitu. Nah, tapi gimana tuh pandangan mereka yang masih ngejar sukses? What do you think? Saya kan backgroundnya memang anak broken home gitu. Jadi saya masuk dunia entertainment itu pengen cari perhatian, pengen cari cinta gitu, pengen cari kasih sayang, pengen dapetin perhatian itu yang saya nggak dapetin waktu saya tumbuh sebagai anak broken home gitu. Jadi saya masuk dunia entertainment, saya pengen dicintai banyak orang, pengen populer gitu. Saya berusaha sebisa mungkin casting di TV ditolak, casting iklan ditolak. Jadi YouTubers dulu zaman 2011 setengah mati. Mau dapat 10.000 subscribers setengah mati. Tapi begitu saya berubah pemikiran saya bahwa saya pengen jadi YouTuber, saya mau masuk dunia entertainment, pengen jadi impact buat generasi muda. Beda loh Mas. Saya kerja tidak sekeras dulu, tapi kayak dibukain jalan aja gitu. Tiba-tiba setahun 500.000 subscribers, tahun berikutnya 700 subscribers, sekarang YouTube kita udah 3,6 juta subscribers Mas. Padahal kerjanya saya, kalau dibandingin, itu lebih keras dulu dibandingkan sekarang ini. Kelucuan saya nih, lebih lucu saya yang dulu dibandingkan saya yang sudah berkeluarga dan punya anak. It's true. Jadi menurut saya kalau kita punya tujuan yang baik, pasti yang bukakan jalan tuh bukan manusia-manusia biasa, tapi Tuhan sendiri yang buka jalan. Saya percaya Jack Ma tidak bisa sukses ini kalau dulu dia bikinnya dia pengen jadi kaya. Tapi enggak kan, dia pengen bantu industri-industri, pabrik-pabrik rumahan di China untuk dapetin market yang lebih besar kan. Yeah. Saya percaya bahwa William Tanu Tokopedia nggak bisa sebesar ini kalau dia tujuannya pengen memperkaya diri sendiri, tapi nggak kan, dia pengen biar UKM ini yang di seluruh dunia yang susah dapat exposure dan susah dapat market, dia yang sediain marketnya. Jadi saya percaya kalau kita punya tujuan yang benar dalam melakukan apapun dalam hidup kita, nanti yang bukakan jalan bukan manusia biasa. Very good, very good. Nah, ada yang bilang bahwa berbuat baik itu adiktif loh. Oh iya itu benar, itu benar. Karena pada saat kita memberi, sebenarnya kita menerima lebih banyak. Oke, nah jadi ya semakin kita banyak memberi, yang sebenarnya nerima tuh, tapi sebenarnya mungkin agak nggak masuk akal kayak kalau diomong di bahasa tuh nggak masuk akal. Harus dirasakan memang. Kita memberi tapi malah yang lebih banyak menerima kita. Iya betul. Kok bisa gitu? Ada gitu ya.
Iya itu memang udah hukumnya seperti itu, saya juga tidak mengerti psikologinya seperti apa ya. Tapi memang cobain aja. Itu aja Oke. sih. Buat seorang Edozel yang sekarang udah sekian juta, udah juta-jutaan gitu ya followernya ya. Oke, udah ketahuan nih, warteg gratisnya pengen ada di semua kota di Indonesia. Yes. Amin. Yes. Amin. Harus bisa, men. Yes. Selain warteg gratisnya, itu bakal sibukin diri keseharian dan sampai, atau gini deh 10 tahun ke depan Edozel bakal kayak gimana? Hah? 10 tahun ke depan? Waduh, saya kalau pengennya ya saya pengennya dikenal sebagai orang yang berdampak aja lah buat masyarakat lah. Jadi malah simpel ya. Iya. Kalau dulu pengennya jadi sukses, mungkin tajir melintir, pengen beli apa, mobil-mobil keren, punya rumah gede, punya segala macem. Sekarang Iya, jadi malah simpel, jadi yang pengen jadi orang berdampak aja lah gitu. Segitu simpel ya. Lucu ya. Hah? Lucu ya. Tapi memang begitu. Saya rasa the problem sama banyak orang sekarang adalah mereka memproyeksikan diri mereka seperti orang lain. Jadi misalnya, oh saya lihat si A kaya, oh saya lihat si Instagramnya jalan-jalan terus, oh saya pengen seperti dia, saya akan bahagia. Padahal enggak. Begitu coba jadi dia, belum tentu bahagia. Jadi kita harus tahu nih, apa yang menjadi panggilan kita, apa yang menjadi passionnya kita, baru kita jalanin terus dengan tujuan yang benar. Nah, gimana caranya supaya kita tahu Passionnya apa kita. passion dan purpose kita? Saya balikin pertanyaannya. Nggak boleh, ini host. Di sini host. Ini bukan Ini YouTube. This is not YouTube channel. This is not your YouTube channel. This is Unlock with Billy Boon. Jadi Billy Boon yang nanya. Ya udah, saya bertanya sama diri saya sendiri kalau begitu. Gimana? Jadi satu-satunya cara untuk tahu apa yang kita suka adalah dengan cara mencoba. Kita bisa tahu, saya bisa tahu saya suka makan bakso merek ini karena saya pernah cobain bakso merek ini. Iya. Kalau saya nggak pernah cobain si bakso ini, ya saya tidak akan pernah suka. Jadi anak-anak generasi muda mulai coba hal-hal yang positif, mau nari, mau Balet, nyanyi, main piano, melukis. Cobain aja. Kalau ternyata tidak cocok atau tidak ada berbakat atau tidak bahagia, tinggal pindah aja, mumpung masih muda. Oke. Jadi buat semua yang ada di rumah, mulai sekarang coba, dan satu hal yang harus dicoba saat ini juga, yaitu coba berbagi, coba berdonasi, coba jadi franchise-nya warteg gratis. Yes, Oke? yes. So, thank you so much, Yes. Edozel. Cheers, man. Oh, cheers. Cheers, man. Unlock. Jadi kalau hal-hal yang nggak penting, ya itu jadi nggak jadi prioritas gitu. Jadi gimana cara memanage energi kita supaya lebih optimal dalam bekerja. Kalau kita terus belajar, kita bisa pelan-pelan mencari jalan keluar untuk masalah-masalah ini. Oke, kita masih di Unlock with me, Billy Boon, dan sebentar lagi saya akan mengenalkan narasumber berikut. Ya, pastikan habis ini ke Instagram saya @billyboonyot, kemudian tulis komen di komennya apa aja yang kalian suka sama apa yang disampaikan oleh narsum tadi dan narsum yang sekarang. Oke, without any further ado, saya mau memperkenalkan bapaknya podcast Indonesia, Tio. Oke, hari ini saya mau ngomongin tentang cara belajar zaman now. Tapi sebelumnya mau ngenalin diri dulu, saya Tio Guritno, saya CEO dan co-founder dari Inspigo. Apa itu Inspigo? Inspigo adalah audio platform atau audio aplikasi yang berisi ilmu pengetahuan dan informasi gitu. Jadi cara belajar zaman now tuh kayak gimana sih? Sebetulnya kalau kita pikir-pikir ya, dalam keseharian kita, waktu yang tidak produktif itu keseharian kita tuh biasanya apa sih? Stuck di kemacetan, nggak sih? Menurut data nih, 22 hari dalam setahun kita spend waktu di kemacetan. Itu lebih dari 500 jam loh. Biasanya ngapain kalau macet? Sosmed, chatting, posting, itu waktu yang nggak produktif. Nah sebetulnya ada data lagi nih berhubungan sama sosmed.
rata-rata orang Indonesia itu memakai sosial media lebih dari 3 jam, hampir 3,5 jam dalam satu hari. Ya kita harus bisa refleksi sih, itu produktif apa nggak sih kita spend time di sosmed itu. Padahal nih sekarang kita lagi di zaman yang serba teknologi gitu ya, industri 4.0. Jadi waktu-waktu nggak produktif ini sebetulnya harus kita bikin produktif gitu. Mungkin artificial intelligence kedengarannya tuh kayak sangat canggih banget gitu ya, jauh banget di Indonesia. Tapi kita sehari-hari make. Kita pakai peta, mau pergi ke satu tujuan, kita lihat berapa lama durasinya, lewat jalan mana yang cepat. Itu bentuk artificial intelligence juga. Teknologi canggih-canggih ini lama-lama bisa menggantikan kita loh. Ini bukannya nakut-nakutin ya, tapi emang seriously bisa menggantikan. Jadi sekarang teknologi makin canggih, kalau kita nggak bergerak untuk belajar terus, gimana gitu. Saya ngomong ini karena memang background saya teknologi. Saya lama di Silicon Valley, 12 tahun di Silicon Valley, 16 tahun di dunia teknologi. Jadi saya melihat gitu, dengan mata saya sendiri gitu ya, betapa cepatnya nih teknologi majunya gitu. Tapi jangan khawatir, sebetulnya nanti banyak juga teknologi yang melahirkan pekerjaan-pekerjaan baru yang mengurusi robot-robot tadi itu gitu. Tapi kita harus selalu up to date lah dengan ilmu-ilmu ini. Kita bisa selalu belajar kapan aja, di mana aja, di dalam keseharian kita nih. Video bisa, kita belajar lewat video, tapi apakah bisa menemani keseharian kita? Apakah bisa multitasking? Apakah kita sambil naik ojek bisa sambil konsum video gitu? Yang ada handphone kita dicolong mungkin gitu ya. Gimana kalau audio? Audio tuh banyak yang belum mengeksplor gitu ya. Padahal audio itu sangat dekat dengan kita. Kita sering dengerin radio, ya nggak sih? Terus juga ada studi ini dalam negeri dari satu universitas di Palembang, penelitinya dari sana. Mereka menggunakan bacaan dan podcast untuk mengajarkan anak-anak SD belajar bahasa Inggris. Ternyata mereka melihat bahwa podcast ini menjadi alat yang efektif untuk belajar buat anak-anak ini. Karena lebih engaging, kita bisa dengar langsung pelafalan bahasa Inggrisnya, bisa lebih punya theater of mind, membayangkan apa yang diceritakan di dalam cerita tersebut gitu. Tadi speaking of podcast, podcast itu apa sih? Podcast itu simply audio on demand. Ya kan, kalau kita mau nonton video di salah satu website gitu kan, kita pengen nonton, kita tinggal klik. Gitu kan, bedanya sama kalau radio itu kan di broadcast ya, jadi kita terima sama semua orang yang mendengarkan radio tersebut. Kalau ini kapan kita mau dengarkan, kita bisa mendengarkan audio tersebut. Nah, podcast ini sebetulnya juga di dunia sekarang mulai merambah gitu, audio konten ini. Jadi dari 2004 yang pertama kali ditemukan, sekarang di Amerika itu mungkin ada 144 juta pendengar podcast gitu. Kalau yang mendengarkan Inspigo itu macam-macam. Sebetulnya cukup unik ya, tapi kebanyakan sih mereka pergi ke kantor, pulang ke kantor, atau pergi kuliah, pulang kuliah. Ada yang sambil kerja, sambil bikin tugas. Banyak yang sebelum tidur katanya. Tapi ada satu yang paling unik nih menurut saya, nyangkul sambil belajar gitu. Itu berarti kan appetite untuk belajar itu sangat tinggi gitu ya. Kita mencoba nih mensuplai topik-topik yang berhubungan dengan soft skills yang memang kita juga perlu untuk belajar gitu, emotional intelligence, stress management, mindfulness itu juga cukup populer gitu. Dan banyak masih topik-topik lainnya. Intinya sih sebetulnya gimana sih cara mengisi keseharian kita biar bisa lebih produktif belajar sesuatu yang baru dengan mudah gitu. Nah, sebetulnya keuntungan dari belajar setiap saat ini, personally saya itu bisa mempertajam kreativitas saya. Kalau kita banyak belajar, kita banyak tahu, kita banyak baca, mendengarkan, nonton, apa segala macam, kadang-kadang kalau kita lagi butuh ide kreatif, kita menggabungkan dari apa yang kita tahu menjadi satu ide baru. Jadi semakin banyak ilmu-ilmu yang kita pelajari, kita semakin mudah nantinya untuk menggabungkan itu menjadi sesuatu yang baru. Yang kedua sebetulnya, kalau kita sudah kreatif, itu pelan-pelan kita bisa memecahkan masalah lebih mudah gitu. Ya kan, masalah Indonesia kan banyak ya, korupsi, yang lain-lain gitu kan. Tapi untuk memecahkan masalah itu kan tidak mudah. Nah, kalau kita sering belajar gitu, sering mendengarkan ilmu-ilmu ini, lama-lama kita punya cara untuk menemukan masalah-masalah ini. Simple-simple aja sih, saya tuh punya problem dulu.
saya merasa kayak cukup organized dalam rutinitas saya gitu ya. Tapi ternyata setelah saya mendengarkan salah satu podcast juga di Inspigo gitu tentang energy management dari Ricky Setiawan gitu, dia bilang yang mesti di-manage itu malah energi lo, bukan waktu lo gitu. Karena energi ya kita punya cuma segini, waktu sih ya segitu-segitu aja. Tapi kalau lo mau optimal energinya, jadi kalau hal-hal yang nggak penting, ya itu jadi nggak jadi prioritas gitu. Jadi gimana cara memanage energi kita supaya lebih optimal dalam bekerja. Itu ya memecahkan masalah saya yang simple lah gitu, bukan yang kompleks ya. Tapi at least kalau kita terus belajar, kita bisa pelan-pelan mencari jalan keluar untuk masalah-masalah ini. Jadi cobain aja deh kalau yang belum nyobain belajar dengan audio. Saya pengen encourage teman-teman untuk bisa merebut waktu-waktu yang tidak produktif menjadi lebih produktif. Teknologi sekarang makin canggih nih, canggih banget. Ini benar-benar kayak ada pressure gitu di dalam diri saya. Waktu di Silicon Valley itu secara natural tuh emang harus belajar terus, kalau nggak ketinggalan nih sama peers-peers yang lain gitu kan. Bro, thank you so much udah sharing. Thank you. Mind blowing banget, ngebuka banyak pemikiran-pemikiran yang selama ini orang kalau ngomongin belajar kan nomor satu tuh selalu kita mikirnya buku gitu. Yes. Karena mungkin dari TK kita belajar ya dari buku gitu. Yeah. Nah, beberapa tahun lalu sebelum Inspigo lahir, sebelum podcast di Indonesia makin booming, banyak orang yang ngomong ke saya bilang pada dasarnya gini deh, kalau di digital audio itu mengalahkan teks, gambar itu mengalahkan teks gitu. Tapi video yang paling ultimate-nya, men. Buktinya YouTube. Gitu. Nah, pandangan sebagai founder Inspigo gimana? Yeah. Of course, masing-masing itu punya kekuatannya ya. Ya, of course baca juga kan ada sensasi yang berbeda gitu ya. Dengerin audio juga sensasi berbeda, visual juga berbeda, video juga berbeda gitu. Kalau audio itu sebetulnya secara nggak langsung membuat kita membayangkan apa yang didengarkan gitu. Itu menurut saya lebih mengasah kreativitas kita juga. Misalnya saya cerita nih, pagi-pagi ke kantor pakai baju kotak-kotak, ya nggak sih? Terus saya pakai sepatu warna putih. Terus kita buka pintu naik motor. Mungkin yang ada di Billy, bayangannya sama yang ada di sini semua beda. Settingannya beda-beda tuh semuanya tuh. Kalau video kan kita sudah didictate bahwa itu, nih gambarnya ini, audionya ini. Nah kalau audio tuh ada kreativitas atau imajinasi kita yang bekerja, yang di-trigger gitu. Kebetulan saya dulu lama di dunia teknologi streaming di Silicon Valley, itu sekitar 6 tahun. Saya membuka startup sendiri di bidang HR, setelah itu di bidang edukasi. Jadi sebetulnya ada hubungan lah produk-produk yang saya pernah bikin dengan apa yang saya bikin sekarang gitu. Nah itu kan sebenarnya pengalaman yang berguna banget gitu. Jadi ketika kita mau membuat produk, karena saya udah pernah bikin streaming, jadi secara experience saya udah pernah mengalami nih yang terbaik nih seperti apa gitu. Jadi itu sangat membantu sih. Apa perbedaan orang-orang sana ketika belajar atau cara belajarnya mereka dengan cara belajarnya orang Indonesia? Ada yang bisa di-share nggak? Sehingga kita juga kebuka nih matanya nih. Di sana sih mungkin lebih ke cara pandang mereka ya. Sewaktu membuat sesuatu gitu ya, sesuatu produk, karena saya juga di teknologi, itu view-nya tuh langsung dunia gitu. Jadi sewaktu membuat produk, itu vision-nya itu juga untuk dunia gitu. Kalau di Indonesia memang kita sekarang ini masih view-nya view Indonesia. Tapi lama-kelamaan nih dengan adanya produk-produk yang lumayan mendunia, mindset kita bisa pelan-pelan berubah. Kita nggak cuma untuk Indonesia, mungkin Southeast Asia, mungkin nanti dunia gitu kan. Nah sebetulnya itu kelebihan, atau bukan kelebihan, sebetulnya perbedaan lah ya, perbedaan antara di sana sama di sini gitu. Pelan-pelan kita akan ke sana, dan kita, menurut saya sih, kapabilitas kita, skill kita itu sangat mumpuni lah untuk bersaing dengan dunia luar. Lebih ke mindsetnya sih, karena kalau dari kreativitas gitu ya, Indonesia tuh kreatif banget. Karena kita dengan keterbatasan kita tuh sangat kreatif menurut saya. Gitu ya? Gitu, ya benar-benar, ya kalau di luar mungkin kita semua serba ada gitu ya. Rutin gitu ya? Rutin gitu. Aturan udah jelas gitu ya? Kita di sini apa coba, mau disuruh di stop ini, tiba-tiba keluar ini gitu kan, kayak
itu kan kreativitas gitu ya. Oke. Jadi kalau sekarang ini Inspigo ada berapa narasumber. pembicara yang sudah Kita berbagi? sekitar 800 hampir 900-an. Sangat keterlaluan buat kita semua kalau udah ada platformnya, terus kemudian kita sia-siain. Ya, kita juga mencoba membuat formatnya itu sangat gampang lah dicerna gitu ya, dengan format talk show gini gitu, ngobrol keseharian. Jadi apapun yang disampaikan itu formatnya bukan teori gitu, lebih ke pengalaman. Nah, dengar pengalaman itu kadang-kadang itu benar-benar bisa eye opening gitu ya. Jadi Mas Tio sendiri masih dengerin, masih dong, masih belajar. masih harus lah. Oh jadi ini sebenarnya project Pribadi egois ya? Ya karena emang ya pertama sebagai product owner kita harus selalu konsumsi produk kita sendiri ya. Kedua tapi emang saya juga berusaha untuk ya selalu up to date lah gitu. Banyak banget yang saya nggak tahu gitu, biarpun ya dengan udah berpengalaman segala macam, tapi banyak lah di luar sana yang saya nggak tahu gitu. Tadinya mindfulness saya nggak tahu, tapi akhirnya saya belajar, oh ternyata mindfulness ini dan berguna loh gitu. Gimana caranya bisa produktif tapi still mindful gitu. Saya harus belajar lagi dan alat ini ya sangat membantu buat saya gitu. Nah saya mau nanya, gimana caranya supaya generasi muda Indonesia punya mindset untuk terus mau belajar? Ya, kalau saya sih selalu mencoba menyadarkan diri bahwa saya tuh nggak tahu semua hal, yang saya tahu tuh cuma sedikit gitu. Nah yang kedua ya tadi itu kayak teknologi sekarang makin canggih nih, canggih banget. Ini benar-benar kayak ada pressure gitu di dalam diri saya. Waktu di Silicon Valley itu secara natural tuh emang harus belajar terus, kalau nggak ketinggalan nih sama peers-peers yang lain gitu kan. Itu terbentuklah kayak some sort of ya habit gitu untuk selalu belajar, kalau nggak ya gone with the wind gitu, udah hilang di telan bumi gitu kan. Mencoba untuk be humble, untuk tidak selalu sombong Ngerasa bahwa kita pinter, udah paling pinter, tahu lah di paling dunia tahu. ini gitu. Banyak yang kita nggak tahu, nggak mungkin manusia itu tahu banyak hal gitu lah. Kan kalau tadi ngeliat dari topik-topik yang ada di Inspigo kan kompleks problem solving, Yeah. William Tanuwijaya ngomong, Wisnu Tama ngomong gitu kan. Itu kayaknya berat-berat banget men. Gitu loh. Nggak ada yang tema-tema santuy-santuy gitu nggak ada ya? Banyak buat kita-kita santuy. gitu loh, buat kayak yang seumuran saya gitu loh. Asik. Banyak sebetulnya, tapi itu juga kalau didengerin santai ngobrol gitu ya, nggak terlalu yang berat banget, karena memang kita mencoba segimana mungkin mendeliver kontennya itu dengan santai gitu. Tapi kalau topik-topik yang santai juga banyak sih, ada tentang gaming, tentang musik, Traveling, tentang gitu-gitu, traveling, tentang musik gitu. Fashion. Fashion ada juga, ya lumayan gitu. Tapi memang kita core-nya itu knowledge, jadi ya mungkin kalau dibilang serius, ada serius sedikit, ngobrol-ngobrol, hahaha gitu, cuma ada value-nya lah gitu. Kalau sekarang kalau saya untuk ngebayangin orang dunia kerja dari rumah mau ke kantor naik kereta atau segala macam gitu ya, atau di kantor atau di mobil dengerin podcast belajar tuh kebayang, karena balik lagi topik-topiknya tuh boleh dibilang sangat bermanfaat buat karir maupun bisnis. Kalau buat anak-anak kampus deh, karena jangan salah yang nonton kita banyak anak kampus juga. Ya. Untuk mereka-mereka ini, itu seberapa perlu mereka di umur 18, 19, 20, 21, 22 untuk belajarin segala macam yang disampaikan sama orang-orang yang sudah super top banget. Ya. Kalau di kampus sebetulnya unik nih. Jadi waktu itu memang target market kita awalnya itu 22 ke atas, ya early workforce lah gitu, baru masuk kerja gitu. Tapi ternyata teman-teman universitas, para mahasiswa-mahasiswi ini dengan organik mereka mendengarkan Inspigo. Saya tanya tuh, saya juga nggak tahu kenapa kan. Ternyata mereka tuh mau mempersiapkan diri mereka untuk masuk ke dunia kerja. Oke. Apa sih yang diperluin, kreativitas, people management, itu kayak apa sih bentuknya. Jadi mereka banyak yang kepo lah istilahnya gitu. Untuk pengen tahu nanti pas di dalam dunia kerja itu seperti apa. Jadi gue masuk tuh nggak blank-blank banget lah gitu. Jadi ternyata antusiasmenya cukup tinggi karena alasan itu gitu. Oke, jadi untuk mempersiapkan, jadi mungkin apa yang kita dengar, apa yang kita belajarin sekarang mungkin belum bermanfaat detik ini atau besok atau lusa atau minggu depan gitu. Tapi knowledge akan selalu bermanfaat suatu hari nanti. Ya, saya dengerin misalnya ilmu dari Wisnu Tama, dari William gitu. At some point ini perlu nih ilmu-ilmu ini nih. Jadi memberikan ide-ide untuk problem solving yang kreatif gitu.
itu kita nggak tahu kapan kita perlunya gitu. Oke, that's it perbincangan saya pada malam hari ini bareng Mas Tio, bapaknya podcast Indonesia, boleh dibilang gitu ya. Thank you. Semoga bermanfaat dan pastikan sekarang juga ke Instagram saya, follow dan kemudian di kolom komennya tulis apa aja yang teman-teman semua suka dari apa yang sudah disampaikan oleh dua narsum Unlock pada malam hari ini ya. Tulis apa yang disukain dan juga kenapanya. Nanti yang beruntung bisa dapetin kacamata Oakley persembahan dari Optic Says. Mantap. Until next month, be inspired. I'll see you on top. Orang-orang tuh bangga kalau nyumbangnya besar. gede, men. Sementara ente nyumbang 1.000 aja dikasih tahu ke follower ya. Luar biasa ya. Betul. Emang enaknya kalau punya follower, kalau selebriti kayak gini nih. Kalau mau jadi followernya Dozel mah tinggal klik aja ya, Klik subscribe di bawah ini gitu ya. Gimana? Edozel, subscribe. Oke. Metro TV, knowledge to elevate.